Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
Ku mengasihimu. Oh yes, Lord Jesus. Melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Saya terus diteguhkan dari rema firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan setiap hari. Jadi rema-rema, pengertian-pengertian, pewahyuan yang saya dapatkan dari pembacaan Alkitab sepanjang saya bersungguh-sungguh melayani dari pertengahan 2015 hingga sekarang, itu uh, tidak pernah melenceng, tidak pernah punya tema lain gitu ya, selain rema atau pewahyuan yang mendukung, yang meneguhkan, yang menguatkan tuntunan dalam pelayanan ini. Seperti pada SBR yang saya akan bagikan pada kesempatan ini, di Mazmur 19 ayat 60. Di sana dituliskan seperti ini, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Belum lama ini saya membahas tentang teladan Abraham. Salah satu sikap hidup daripada seorang Abraham adalah bahwa Abraham tidak menunda untuk taat. Segera menaati segala perintah, ketetapan dan hukum Tuhan yang disampaikan terhadap dirinya. Sebelum kita belajar tentang teladan Abraham, saya juga telah menyampaikan tentang teladan Nuh yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pada 2 ayat yang ada pada modul memang lebih menekankan kepada ketaatan total. Tapi kalau kita pahami bahwa sebetulnya lewat sikap Nuh terhadap perintah Tuhan, kita dapat memahami bahwa Nuh juga tidak menunda-nunda untuk taat gitu. Kalau pada modul kita di Kisah Para Rasul 13, kita belajar bahwa Daud menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan karena ia melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, pernyataan ini terlalu abstrak untuk kita pahami. Supaya kita kemudian memahami sikap seperti apa yang kemudian membuat Tuhan berkenan adalah salah satunya adalah seperti yang tertulis pada Mazmur 119 ayat 60 ini. Bahwa Daud itu memiliki sikap hati yang tidak menganggap remeh terhadap perintah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman yang tertulis dalam Alkitab kita adalah perintah Tuhan dan responsnya adalah ya dan amin. Jadi kalau sampai pernyataan ini tertulis dalam Alkitab bahwa memang seperti itu adanya. Daud itu bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, inilah sikap yang salah satunya membuat Tuhan berkenan atas sosok seorang Daud. Nah, tadi kan saya katakan bahwa apa yang saya dapatkan tuntunan hari demi hari dari pertengahan 2015 hingga sekarang yang nanti kita akan segera memasuki 6 tahun, semuanya adalah tuntunan
baik dalam bentuk rema, pengajaran atau pengertian yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, semuanya itu mengarah pada tuntunan yang sama. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang tidak hanya cakap untuk mendengarkan dan harus memiliki respons yang yang bukan cuma baik, tapi, eee, benar di hadapan Tuhan dalam merespons setiap firman yang kita dengarkan, setiap firman yang kita baca. Sebetulnya kalau saya renungkan gitu ya, bodohlah perilaku orang yang kemudian menunda-nunda untuk taat. Itu kan ketaatan untuk kebaikan dia sendiri. Terlebih kalau dia kemudian pada akhirnya harus taat gitu ya, lalu kenapa harus menunda? Sementara kita tahu bahwa nilai plus dari seseorang di hadapan Tuhan adalah sikap yang sederhana ini. Bagaimana memiliki respons yang menghormati Tuhan lewat sikap yang bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dalam hal apapun, terlebih kita yang sudah menghafalkan modul, kita sudah mendengarkan kehendak Tuhan, nasihat firman Tuhan, perintah Tuhan, bagaimana dalam mengelola kata-kata, pikiran, hati, anggota tubuh, keuangan, semuanya, apapun yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan menghendaki cuma satu responsnya, segera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Abraham memiliki sikap hati seperti itu. Kemudian Musa juga seperti itu. Dan Nuh tadi saya katakan juga memiliki sikap hati yang sama. Nah, orang-orang ini kan orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Mereka tidak diceritakan, tidak dikisahkan, tidak dituliskan dalam firman Tuhan bahwa mereka itu punya, IQ yang tinggi gitu ya. Mereka punya kecerdasan yang yang super gitu. Kenapa saya katakan seperti ini? Bahwa artinya bahwa kalau kita berkata, wah dia kan misalnya Daud dikatakan dia cerdas, kemudian Abraham dikatakan IQ-nya mungkin tinggi gitu. Ah, masih ada celah bagi seseorang berkata bahwa, Tapi kan saya tidak secerdas Daud, saya tidak setinggi IQ-nya Abraham." Orang bisa punya alibi seperti itu, punya alasan untuk membela diri seperti itu. Nah, tetapi Alkitab hanya menjelaskan, menuliskan kepada kita supaya menjadi orang luar biasa di hadapan Tuhan, tidak perlu memiliki kecerdasan yang tinggi, tapi di sini saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak perlu belajar ya. Tidak dilihat daripada tingkat IQ seseorang, apalagi dari penampilan, dari materi, daripada popularitas gitu ya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tapi sekedar sesederhana memiliki sikap hati yang bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah Tuhan. Itu artinya apa? Semua orang bisa lakukan ini, asal seseorang mau. Berarti sebetulnya setiap orang punya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, asal hatinya bisa dikelola, asal dia memiliki penundukan diri terhadap Tuhan, memiliki kerendahan hati, nggak mengeraskan hati. Tadi kan saya katakan, kalau saja Daud berkenan di hadapan Tuhan karena kecerdasannya, lalu kemudian bahkan Salomo pun berkenan di 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 eee, disukai oleh Tuhan, kan ketika dia meminta hikmat gitu ya. Bukan juga karena hikmatnya.
ngerti kan? Tapi semata-mata karena kualitas hati gitu ya. Nuh menjadi disamakan oleh Tuhan bukan karena keahliannya, bukan sesuatu yang bukan karena sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Jadi lewat, eee, penjelasan saya ini yang kiranya bisa membuat kita paham gitu ya, bahwa kita sebetulnya juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi sahabat Allah, sama seperti Abraham. Kita punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera untuk masuk dalam, kalau bahtera itu kan keselamatan, kalau sekarang menggambarkan keselamatan kekal gitu ya. Punya kesempatan yang sama. Demikian juga menjadi seorang yang berkenan, kita punya kesempatan yang sama. Faktor yang menentukan cuma masalah hati, sikap hati yang semua orang punya. Entah dia berlatar belakang pendidikan yang rendah atau yang tinggi, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia tampan, cantik, biasa aja, atau suaranya fales mungkin, atau secara materi biasa-biasa, tetap bisa dicapai gitu. Sangat adil apa yang Tuhan minta itu. Sangat adil apa yang Tuhan minta itu. Bukan dari kecerdasan, bukan dari materi, bukan dari keahlian, bukan sesuatu yang tampak oleh mata manusia, tetapi semata sesederhana sikap hati di hadapan Tuhan. Saya berharap setiap kita kemudian termotivasi untuk menjadi sahabat Tuhan, menjadi seseorang yang disamakan seperti Nuh, menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma satu, bagaimana kita menundukkan diri, menaklukkan diri, me 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 menundukkan hati kita, merendahkan hati kita, dan memilih untuk tidak mengeraskan hati terhadap segala perintah Tuhan yang kita baca dan juga kita dengarkan. Nah, inilah yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Memang ketika dia dipanggil, ketika dia mau diurapi, wajahnya kemerah-merahan, dia dia tampan. Tapi bukan itu yang dilihat dilihat Tuhan, eee, sehingga kemudian Daud berkenan di hadapannya gitu. Bahkan ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi anak-anak Isai, Tuhan tegaskan sama Samuel bahwa jangan melihat apa yang dilihat manusia, semata-mata hati gitu ya. Nah, yuk kita sama-sama untuk terus memiliki sikap hati, memperbaharui kualitas hati kita untuk bersegera menuruti perintah Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, juga perintah Tuhan yang baik dalam, perintah Tuhan secara harfiah, ataupun dalam bentuk tuntunan gitu ya, seperti yang ada di DRC, yang kita harus dituntun baca firman, memiliki hati yang, eee setia, konsisten, kerendahan hati, itu kan juga semua adalah tuntunan yang setara dengan firman Tuhan. Nanti saya lanjutkan, eee eee, sikap-sikap yang disukai oleh Tuhan, sama seperti judul, eee, RSBR saya ini gitu ya, sikap yang disukai oleh Tuhan. Saya nanti lanjutkan juga tentang hal yang poin yang ketiga, di mana di sana saya tuliskan adalah tentang kesetiaan dan konsistensi. Kenapa saya tuliskan 3 poin ini? Karena ketika saya merenungkan tentang Mazmur 119 ayat 60, saya kemudian teringat tentang hal-hal lain yang membuat Tuhan berkenan atas tokoh-tokoh dalam Alkitab. Saya renungkan tentang ayat ini, lalu saya dapatkan juga bahwa selain sikap untuk bersegera, untuk taat terhadap segala perintah Tuhan, sikap yang setia dan konsisten, itu Tuhan suka. Saya sudah sampaikan di waktu-waktu yang lalu, banyak orang yang mengatakan dirinya
baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Artinya orang yang setia itu jarang. Nah, dan perilaku ini, karakter ini juga ada dalam diri Daud. Saya akan bacakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Ini, eee, perkataan Salomo. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 6 berkata, lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau." Nah, jadi Daud ini adalah seorang yang setia. Tadi saya katakan ketika saya merenungkan ayat pembuka dari rema saya renungkan itu, lalu kemudian Roh Kudus mengingatkan saya tentang sosok Daud yang lain gitu ya, dari sikapnya yang bersegera terhadap firman Tuhan. Tetapi Alkitab juga telah menuliskan bahwa Daud itu setia. Nah, inilah sikap yang kita harus terus bangun di dalam kehidupan kita. Selain bersegera untuk taat, pada poin pertama saya lanjutkan poin yang kedua, sikap yang Tuhan kehendaki. Sikap yang Tuhan mau di dalam diri seseorang adalah memiliki hati yang setia, memiliki hati yang konsisten. Kalau mau ikut Tuhan, nggak boleh ketika suasana hatinya lagi baik, ketika segala urusan tidak beres atau lagi ada masalah, ada persoalan hidup, lalu kemudian semangatnya menjadi kendur. Itu mah bukan orang yang setia. Dan model orang seperti ini banyak, dan itu kelompok seperti ini adalah kelompok orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang tidak setia dan konsisten. Nah, kiranya ini juga menjadi motivasi untuk kita yang sudah setia, terus berjuang menjadi setia sampai akhir. Karena kalau Daud bisa melakukannya, kita juga bisa. Dan ini juga kiranya menjadi peringatan kepada setiap kita, terlebih saudara yang ada di Big Internet gitu ya. Kami melihat kesetiaan saudara itu dari kesetiaan dan konsistensi dalam melakukan tuntunan yang kami berikan. Yang pertama adalah dalam memberikan Elpar, sebuah tugas dan tanggung jawab yang bahkan anak SD pun mampu melakukan. Apalagi kita orang-orang yang dewasa gitu ya. Miliki hati yang setia untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Miliki hati yang setia dan konsisten untuk bergaul dengan firman Tuhan. Kalau dirimu ingin dipandang Tuhan sebagai sosok yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau enggak mau juga ya silahkan lanjutkan perilaku yang buruk itu. Perilaku yang buruk dalam pandangan saya, kalau orang nggak setia, nggak konsisten, belum diukur dengan waktu tahunan gitu ya, baru mingguan, belum bulanan sebetulnya, tapi nggak teruji gitu ya. Nah, saya berulang-ulang, eee, ber eee, ya berulang-ulang, berkali-kali sampaikan tentang ini, karena ini adalah pesan firman Tuhan yang kuat yang saya pahami. Kalau kita baca perjanjian lama, yang membuat Tuhan nggak tertarik, nggak suka, bahkan murka, menolak umatnya adalah perilaku yang tidak setia. Bacalah baik-baik. Tuhan nggak suka dengan ketidaksetiaan. Bukan cuma satu 2 kali akan ditemukan, eee, amarah Tuhan me yang dikarenakan oleh ketidaksetiaan Israel. Baca baik-baik, yang udah membaca berkali-kali perjanjian lama, Tuhan sangat tidak suka, Tuhan muak dengan ketidaksetiaan orang dan inkonsistensi. Jadi jangan berpikir bahwa, karena berzina, karena, cabul, karena melihat, film porno, atau mungkin kepedukunan, mencuri, menipu, kata kotor, kemudian Tuhan baru jijik gitu ya. Nah, untuk
ketidaksetiaan dan inkonsistensi, Tuhan juga muak. Makanya kalau baca firman itu, minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Sebab rema itu bukan cuma seperti yang biasa kita dengarkan orang, me 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 memberikan memberikan predikat terhadap beberapa ayat firman Tuhan yang dikatakan, dengan istilah ayat emas gitu ya. Tetapi pelajaran yang menyeluruh, yang dalam, kita justru dapatkan ketika kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, menikmatinya, mau belajar, kita mengerti bahwa, oh iya ternyata ternyata salah satu yang membuat Tuhan murka, marah terhadap umatnya adalah ketidaksetiaan mereka sama Tuhan. Baru mereka melihat mukjizat Tuhan, udah berubah setia, belum lama. Kemudian baru mereka berjanji akan setia, akan dengar firman Tuhan. Nggak berapa lama berubah setia. Sama kayak kita, hanya berbeda konteks. Kita mau ambil komitmen untuk mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman. Belum lama, udah berubah setia. Jadi saya katakan melalui SBR saya ini, jangan kau pikir, eee, ketidaksetiaan dan inkonsistensi itu tidak sama buruknya dengan dosa-dosa yang saya sebutkan tadi. Perilaku seperti ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan kenapa kemudian Daud berkenan di hadapan Tuhan selain dia bersegera untuk taat. Jangan jangan tidak menganggap penting tentang kesetiaan dirinya. Tuhan sangat tertarik dengan kesetiaan dan mahal itu menurut Alkitab. Itu kenapa Amsal katakan bahwa banyak orang yang baik hati. Orang yang baik hati seperti kita kayak ngobrol gitu ya, mungkin ketika Bu Wanti follow up gitu ya, "Oh kelihatannya baik. Oh iya Kak Wanti," gitu ya, "nanti kita kasih laporan," gitu. Itu kan terkesan baik gitu ya. Tapi yang setia siapa? Di antara saudara yang tergolong baik, tapi tetap setia juga. Nah, jadilah yang setia, menjadi pribadi yang setia. Sebab untuk menjadi setia, setiap orang bisa kok, asal dia mau nggak bayar harganya. Sekalipun malas, mendera, ada kelemahan tubuh, ada masalah, apa yang kita inginkan belum terjadi gitu ya. Hidup kita bahkan tidak lebih baik secara pandangan manusia, secara materi, secara finansial, pekerjaan, tidak lebih, makmur misalnya daripada orang-orang dunia, bahkan daripada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetap setia, tetap konsisten dalam melakukan semuanya. Kalau mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu poin lagi dari sikap yang disukai oleh Tuhan yang saya bagikan pada SBR saya pada kesempatan ini adalah takut akan Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 dituliskan di sini, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Karena sebagaimana mimpi banyak," ini ayat, Pengkhotbah 5 ayat 7, "demikianlah juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah." Pengkhotbah 12 ayat 13, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Ayat 14-nya, "Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Nah, itu, eee, tadi kan saya katakan, eee, tentang perilaku yang membuat Tuhan muak dengan umatnya adalah ketidaksetiaan dan inkonsistensi mereka. Dan di sini juga saya akan tambahkan ayat-ayat di Perjanjian Lama yang meneguhkan poin-poin yang hendak saya sampaikan dalam SBR ini, bahwa takut akan Tuhan itu juga adalah barang mahal di mata Tuhan. Di Ulangan 10 ayat 20 berkata, "Engkau harus takut akan Tuhan." Ini disampaikan oleh Musa. "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah engkau harus beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia.
Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengar. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, satu lagi yang terakhir tentang takut akan Tuhan di Ulangan 14 ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu dan anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Allahmu. Kalau mau saya belum sempat cek, kalau mau cek berapa kali dituliskan tentang pentingnya takut akan Tuhan, yang saya yakini itu pasti puluhan di Perjanjian Lama. Kalau 2 saksi sebuah perkara sah, artinya bahwa kalau sesuatu yang diulang-ulang, bahkan berpuluh kali, berarti itu penting. Masih ingat di pasal terakhir Yohanes berkata bahwa kalau mesti dituliskan semuanya dalam Alkitab, maka Alkitab tidak akan cukup memuat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Harusnya ada banyak hal yang harus dituliskan. Tetapi kalau sampai terpilih tentang takut akan Tuhan, ditulis berulang-ulang, berarti itu adalah sesuatu yang teramat penting di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan? Jawabannya ada dalam firman Tuhan juga. Saya tuliskan di sini adalah untuk menjaga langkah kita dari melakukan segala yang jahat dalam hidup, sekalipun tidak ada orang lain yang tahu atau melihat, sebab sesungguhnya mata Tuhan melihatnya. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan itu ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, jadi kalau seseorang tidak takut akan Tuhan, maka dia akan seenaknya, baik dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan perkataannya, dengan tulisannya, dengan perbuatannya, berbuat jahat, berbuat perbuatan yang memuaskan kedagingannya. Tetapi kalau seseorang takut akan Tuhan, maka sikap hati yang seperti ini akan menjagai langkahnya, mengontrol pikirannya, hatinya, perkataannya, seluruh perbuatannya untuk betul-betul bertindak seturut dengan firman Tuhan. Nah, itulah kenapa perlunya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setiap kita bahkan tidak saling bertemu. Nggak bisa saling memperhatikan bagaimana praktek hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat. Terlalu banyak orang berpikir bahwa orang lain nggak lihat, maka dia melakukan hal-hal yang tidak pantas di tempat yang tersembunyi menurut dirinya. Karena apa? Karena orang nggak takut akan Tuhan. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang merugikan orang lain? Kenapa eee, orang kemudian, eee, melakukan banyak tindak kriminalitas? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam dirinya. Jadi takut akan Tuhan ini menjadi pengawal di dalam diri setiap orang untuk menjaga hidupnya tetap berada di jalan yang benar. Lalu di sini juga saya tuliskan, kenapa kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan? Jawabannya adalah untuk menjaga hidup kita tetap jujur. Amsal 14 ayat 2 berkata seperti ini. Siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang suka tipu-tipu, sekalipun orang Kristen, orang yang ya tadi saya katakan korupsi atau melakukan dosa, eee, di tempat yang tersembunyi menurut dirinya.
Kenapa mereka bisa berjalan seperti itu? Orang lain nggak lihat kok. Dia nggak sadar bahwa Tuhan melihat gitu. Kenapa orang berjalan tidak jujur? Karena mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang jujur, baik dalam berkata-kata, kan orang banyak kayak gitu, di eee, dengan mulutnya bisa saja dia berkata sesuatu, tapi hatinya berbeda. Itu kebohongan, itu penipuan, itu ketidakjujuran. Kenapa? Karena orang ini tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi, kalau masih ada orang di antara kita yang ngomong A, tapi hatinya B, eee, ngomong di hadapan manusia kelihatannya manis, tapi hatinya menipu, dia punya hati yang motivasi yang lain, nggak jujur gitu ya. Menurut saya, karena ada dasar firman-Nya, menurut saya orang ini nggak takut akan Tuhan. Nah, orang yang nggak memiliki hati yang takut akan Tuhan akan terus-menerus mengulangi dosa, pelanggaran, kesalahan yang berulang karena dan yang saya percaya orang yang tidak takut akan Tuhan tidak mungkin bisa berubah. Jadi takut akan Tuhan ini, bahkan Mazmur katakan seperti ini, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Suci itu siapa yang memiliki status? Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Dan sikap ini yang membuat seseorang dipandang mahal, dipandang berharga, dipandang berkenan oleh Tuhan. Saya sangat diberkati oleh rema ini. Ketika saya renungkan tentang sikap Daud yang bersegera dan tidak menunda untuk taat. Saya renungkan tentang dia dan Roh Kudus mengajari saya lewat firman-Nya. Bagaimana Daud juga orang yang setia. Karena belum lama juga kita baca tentang perilaku Daud yang setia. Lalu saya renungkan bagaimana Daud dikatakan berkenan, apa yang membuatnya seperti itu. Alkitab menjelaskan itu semuanya. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana saya tahu kalau Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan? Mazmur 119 ayat 120. Ada pada capas ya, nanti dibaca. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Engkau di sini adalah Tuhan. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Hati yang takut akan Tuhan mengawal Daud sampai kepada garis finish dalam perkenanan Tuhan. Karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau berada dalam track track kebenaran, jalur kebenaran, ini kita harus miliki. Ini menjadi ramuan yang satu paket. Orang yang bersegera dan tidak menunda untuk taat akan Tuhan, saya cukup percaya dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang tetap mempertahankan ketaatannya sekalipun tantangan hidup menjadi tantangannya gitu ya, menjadi penghalang baginya, dia tetap memilih setia dan konsisten. Nah ini perilaku dijabarkan dalam firman Tuhan. Perilaku-perilaku orang yang terhormat, yang jadi sahabat Tuhan, yang diselamatkan kayak Nuh, tadi saya katakan sahabat Tuhan seperti Abraham, orang yang berkenan seperti Daud. Ini Alkitab kasih tahu semua loh. Rahasianya itu ada dalam firman Tuhan. Dan tadi saya katakan oleh hikmat Tuhan, Roh Kudus memberikan saya pengertian. Tuhan nggak minta kecerdasan, Tuhan tidak minta hikmat yang yang dimiliki oleh orang yang jarang, keahlian, kecerdasan, mungkin, sesuatu yang ya tadi saya katakan tingkat IQ yang mungkin hanya jarang orang yang memilikinya. Tuhan menuntut sesuatu yang setiap orang bisa lakukan kok. Apa susahnya untuk kalau dengar, kalau udah baca, lakukan aja, nggak usah tunda. Itu kan untuk keselamatan kita juga. Kalau sudah dengarkan tentang, eee, mereka ini yang setia, orang tokoh-tokoh yang Tuhan sebutkan mereka adalah hamba-Nya. Kenapa nggak belajar untuk setia?
Makanya saya bilang, bodoh perilaku orang kalau nggak setia. Dalam pandangan saya, sorry mungkin agak keras, dan kalau menyinggung, responilah dengan positif. Bagi saya, orang-orang yang saya layani di DRC, yang nggak berperilaku setia dan inkonsisten, bagi saya adalah orang yang berperilaku bodoh. Nah, kiranya ini menjadi perkataan yang betul-betul menampar, menempeleng orang-orang yang nggak setia. Supaya ke depan belajar untuk setia. Mahal menurut Alkitab orang yang setia itu. Dan juga takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga bisa direfleksikan dengan sikap yang hormat dan takut kepada orang tua, baik orang tua secara fisik dalam keluarga, tapi juga orang tua rohani. Orang-orang yang tidak menghormati otoritasnya di rumah, itu juga gambaran perilakunya yang tidak hormat sama Tuhan. Demikian juga dalam komunitas rohani. Orang-orang yang tidak respect sama otoritas rohaninya, jangan pernah berpikir orang ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Di waktu yang lalu saya sudah berkali-kali katakan, Yosua menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia dilirik oleh Tuhan karena sikap hatinya yang hormat kepada Musa. Karena dalam pandangan Tuhan gini, sedangkan dengan Musa aja yang manusia, Yosua bisa takut, hormat gitu ya, itu terlihat dari sana, apalagi dengan Tuhan. Jadi agak kebalik pemikiran orang yang katanya takut akan Tuhan, tapi nggak takut sama otoritas rohani. Itu agak kebalik menurut konsep pemikiran yang saya miliki. Justru kalau orang takut akan Tuhan, itu terlihat di mata manusia juga. Nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak serampangan gitu ya, nggak semau gua gitu. Itu akan terlihat kok. Karena sebagaimana orang tua adalah wakil Tuhan di bumi, orang tua rohani juga menjadi perwakilan Tuhan untuk orang-orang percaya. Nah, kiranya setiap kita bisa diberkati, diberikan pencerahan, diberikan pelajaran, diberikan, eee, berkat rohani yang bahkan jauh lebih dari apa yang saya mampu sampaikan dengan kata-kata. Yang saya percaya kalau orang mendengar dengan sungguh, dengan sikap hati yang baik, dia pasti diberkati dan Roh Kudus akan menerjemahkan dan mengajarinya lebih banyak. Roh Kudus mampu melipat gandakannya. Saya diberkati dan saya dimotivasi dengan firman Tuhan, dengan rema ini. Firman Tuhan ini meneguhkan saya untuk terus memiliki sikap hati yang bersegera ketika bukan saja saya ketika saya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi ketika saya ditegur oleh Roh Kudus, segera untuk taat. Saya mau kasih tahu di sini bahwa uh, saya nggak munafik gitu ya. Ketika saya dengarkan teguran yang keras dari uh, hamba Tuhan gitu ya, termasuk ya sekarang saya ikuti ibadahnya gitu ya. Daging saya nggak selalu nurut kok. Reaksi daging untuk berontak itu wajar karena kita masih hidup dan daging. Tapi sejauh ini saya pastikan bahwa setiap hal-hal yang saya tahu bahwa itu mengena ke diri saya, sekalipun itu sakit menegur dengan keras, saya bersegera untuk koreksi. Apa yang saya bagikan hari ini, selain untuk memberkati hidup saya bagikan berkat ini untuk orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Menjadi pelajaran untuk kita. Kalau mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, miliki teladan hidup Daud, hidup yang bersegera untuk melakukan firman Tuhan, gak pakai tunda, gak pakai berlambat-lambat. Miliki juga hati yang setia, miliki hati yang konsisten, dan bangun sama seperti yang dikatakan di ayat perjanjian lama tadi. Membangun hati yang takut akan Tuhan itu nggak bisa instan, kecuali uh,
bila seseorang mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan yang, seperti di Perjanjian Lama ketika Tuhan menampakkan diri, atau seperti, eee, Profet Sadu yang pernah, bercerita bagaimana pengalamannya dengan Tuhan. Dan sekalipun saya nggak deket dengan beliau, maksudnya secara daerah gitu ya, nggak di Indonesia, sekalipun, eee eee eee, beliau di India gitu, lalu kemudian sekalipun dengarnya lewat video, itu confirm dengan hati saya, memang betul dia mengalami hati yang gentar ketika ketemu dengan Tuhan. Nah, pada umumnya hati yang takut akan Tuhan itu by proses, apalagi, eee, baru bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ini harus dikejar sampai betul-betul memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang selalu membuat kita submit, tunduk sama Tuhan. Kalau orang nggak memiliki hati yang akan Tuhan, itu menjadi liar, akan menjadi seenaknya, nggak ada kontrol di dalam dirinya. Nah, sikap ini telah membuat banyak tokoh berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berkenan, mereka disamakan oleh Tuhan, mereka diakui Tuhan jadi hambanya, jadi sahabatnya. Dan yang saya percaya mereka bersama dengan Tuhan di surga. Modalnya cuma hal-hal yang kelihatannya itu sepele dan terkesan murahan, masalah hati aja, yang jangan mengeraskan hati, kemudian setia, konsisten, kayak orang dalam tanda kutip ya, kayak orang bodoh yang mau aja diapain, diarahkan, lakukan ini, lakukan itu dengan kerendahan hati, takut akan Tuhan. Tapi di mata Tuhan itu nilainya mahal, dan itu membawa seseorang berubah status di hadapan Tuhan dan dalam pandangan Tuhan. Nah, kiranya SBR ini memberkati, membagikan semangat kita untuk kita berubah sikap. Jangan dengarkan hari ini firman Tuhan dan main lewat saja. Itu sama seperti orang yang dengarkan firman Tuhan dan mengeraskan hati. Sama aja bodoh, berperilaku bodoh, bahkan berperilaku bodoh kuadrat gitu loh. Ya, saya berharap kita ini semua memiliki hati yang sikap hati yang baik. Kalau dengarkan firman Tuhan, pengajaran itu punya ambisi dan keinginan untuk menghidupinya, gitu ya. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Melayani, melayani lebih